wabarakatuh. Halo siswa-siswa kelas 7. Kita lanjutkan lagi pembelajaran IPA tentang ciri-ciri dan klasifikasi makhluk hidup. Nah, kalau di LKS-nya kalian bisa lihat di halaman 16. Nah, di halaman 16 itu kita akan bahas di bab awal tentang ciri-ciri makhluk hidup. Oke, kita mulai. Nah, sebelum kita masuk ke ciri-ciri makhluk hidup, kita harus tahu dulu perbedaan makhluk hidup dan tak hidup. Nah, sekarang coba kalian pikirkan, apakah manusia ini termasuk makhluk hidup atau tak hidup? Nah, pasti makhluk hidup ya. Nah, kenapa bisa dibilang makhluk hidup? Nah, sekarang kita lihat perbedaannya dulu dengan makhluk tidak hidup. Sambil dilihat ya di LKS-nya halaman 16. Nah, ini ada perbedaan makhluk hidup. Nah, ini makhluk hidup, manusia, hewan, tumbuhan. Sedangkan makhluk tak hidup ini ada barang-barang yang bisa kalian lihat di sini, ada mobil, kaos kaki, boneka, sikat gigi, dan selimut. Nah, sekarang perhatikan, makhluk hidup ini hanya ada 3, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, kenapa tumbuhan dibilang makhluk hidup padahal dia tidak bisa bergerak? Nah, itu pertanyaannya. Sekarang kita lihat lagi, di sini ada banyak benda makhluk hidup. Ada sapi, bawang, manusia, tumbuhan. Sedangkan yang tidak hidup bisa kalian lihat di sini, salah satunya ada kursi, sepeda, dan lain-lain. Bisa lihat di sini ya. Oke, selanjutnya. Nah, perhatikan benda-benda di bawah ini. Semua benda ini bergerak. Nah, semua benda ini bergerak. Ada kipas angin, ada populasi ayam, kemudian robot, dan manusia. Sekarang, sebelum kita masuk ke pelajaran intinya, yang harus kalian pikirkan dulu adalah kenapa benda ini semuanya bergerak. Nah, ada yang menggerakkannya, ada yang bergerak sendiri. Nah, nanti kita akan tahu yang mana yang makhluk hidup, yang mana yang makhluk tidak hidup. Kita lanjutkan dulu pelajaran selanjutnya. Nah, makhluk hidup, ciri-ciri makhluk hidup. Tujuan pembelajarannya, siswa dapat membedakan makhluk hidup dan bukan makhluk hidup. Nah, yang pertama adalah bernapas. Bernapas itu adalah kegiatan menghirup gas oksigen atau O2, lambangnya O2 ya. O besar, 2-nya kecil di bawah, yang mengeluarkan gas karbon dioksida atau CO2. C besar, O besar, O2 kecil di bawah. Jadi yang kita hirup adalah oksigen, yang kita keluarkan adalah karbon dioksida. Nah, seperti ini contohnya. Saat kalian menghirup udara, itu oksigen, dari mulut atau hidung ke paru-paru. Kemudian yang kita keluarkan dari paru-paru itu adalah karbon dioksida. Nah, itu namanya bernapas. Oksigen diperlukan tubuh untuk respirasi. Respirasi itu nama lain dari bernapas, yaitu mengubah makanan menjadi energi, karbon dioksida, dan air. Kemudian, ciri yang kedua adalah bergerak. Hewan dan manusia bergerak secara aktif. Apakah tumbuhan juga bergerak? Nah, tujuan utama makhluk hidup bergerak adalah untuk memenuhi kebutuhannya. Misalnya ini, hewan ini. Kenapa dia bergerak? Karena dia untuk mencari makan. Itu maksudnya ya. Contoh dari bergerak. Kemudian lihat tumbuhan ini.
Nah, tumbuhan ini walaupun dia tidak nampak gerakannya, dia juga termasuk bergerak. Sekarang perhatikan, ini ada dua buah tanaman. Tanaman yang pertama menghadap ke arah sinar lampu, yang kedua menghadap ke arah tanah. Jadi begini, tumbuhan akan menghadap ke arah datangnya sinar. Misalnya bunga matahari. Kalau kalian lihat bunga matahari, dia akan bergerak ke arah sinar matahari. Nah, itu namanya bergerak. Jadi walaupun tumbuhan itu nampak tidak bergerak, tapi sebenarnya dia bergerak karena dia termasuk makhluk hidup sama dengan manusia dan hewan. Selanjutnya adalah memerlukan makanan. Nah, fungsi makanan bagi makhluk hidup adalah sebagai sumber energi untuk beraktivitas dan memperbaiki sel yang rusak. Nah, contohnya ini, panda. Panda memakan daun bambu supaya dia bisa hidup, sama dengan kita juga. Kenapa kita makan setiap hari? Karena kita makhluk hidup yang memerlukan energi untuk beraktivitas. Nah, seperti manusia, tumbuhan juga memerlukan makanan. Dari mana sumber makanan tumbuhan? Nah, ada yang masih ingat ini pelajaran kelas 6 SD ya? Nah, ini dia. Jadi, tumbuhan ini memperoleh energi dari sinar matahari dan juga air, sehingga hasil dari proses ini diperlukan manusia untuk bernafas. Ini namanya proses fotosintesis ya. Ingat ya, proses fotosintesis. Proses mengambil makanan tumbuhan. Kemudian selanjutnya adalah tumbuh dan berkembang. Nah, tumbuh adalah perubahan ukuran dan tidak dapat lagi kembali ke ukuran semula. Sedangkan berkembang, perubahan fungsi dari setiap organ menjadi lebih sempurna. Bertambah tinggi, bertambah besar, itu namanya tumbuh. Sedangkan misalnya melahirkan, bertambahnya anak, itu namanya berkembang. Ini contohnya ya, dari biji sehingga menjadi tumbuhan yang sudah besar. Dari anak bayi menjadi balita, menjadi anak-anak, menjadi remaja, kemudian menjadi dewasa. Itu namanya tumbuh dan berkembang. Ya, kita bisa lihat di sini contohnya. Lanjut. Nah, berkembang biak atau bereproduksi. Contohnya ini. Nah, monyet yang tadinya sendiri berkembang biak, beranak, itu namanya berkembang biak. Tujuan makhluk hidup berkembang biak adalah untuk melestarikan jenisnya supaya jenisnya ini tidak punah sehingga dia melahirkan anak. Seperti ini juga, ini namanya tumbuhan berkembang biak atau bereproduksi. Putik untuk betina, sedangkan jantan adalah benang sari. Itu alat kelaminnya ya. Nah, ini hasil dari perkembangbiakan tumbuhan tadi akan menghasilkan buah. Nah, buah yang bisa kita makan sehari-hari. Ya, contohnya buah jeruk nih. Kemudian, peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Makhluk hidup menanggapi rangsang untuk bertahan hidup, menghindari bahaya, dan menyesuaikan diri dengan lingkungan atau adaptasi. Nah, misalnya mata peka terhadap rangsang cahaya. Kalau ada sinar matahari atau sinar yang sangat terang mengenai mata, maka mata kita akan menyipit. Kemudian telinga bisa menangkap getaran suara. Kemudian rangsang bau oleh hidung, rangsang panas, dingin, sentuhan, tekanan, dan luka oleh kulit. Kemudian rangsang pahit, manis, asin, asam ya, kurang ya. Asam itu dirasakan oleh lidah, itu namanya menanggapi rangsang. Selanjutnya adalah adaptasi. Apa itu adaptasi? Adaptasi itu kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan untuk bertahan hidup. Misalnya ini, kaki kakak tua untuk memanjat dan memegang makanan, kaki ayam untuk mengais makanan, kaki elang untuk mencengkram mangsa, kaki pipit untuk bertengger, kaki itik untuk berenang di air, kaki pelatuk untuk memanjat. Jadi masing-masing kaki ini berbeda fungsinya. Kenapa berbeda?
tergantung makanan dan cara untuk bertahan hidup ya. Misalnya elang ini kan makanannya daging, jadi kakinya mencengkram seperti ini. Ayam kenapa kakinya seperti ini? Karena digunakan untuk mengais makanan. Bebek juga kenapa kakinya berselaput? Karena untuk mencari makanan di air atau untuk berenang. Nah ini juga, ini contohnya adaptasi. Manusia yang tinggal di tempat bersalju maka dia akan menggunakan pakaian yang tebal, sedangkan manusia yang seperti kita tinggal di suhu yang panas menggunakan pakaian yang tipis. Nah, kemudian mengeluarkan zat sisa yang terakhir ya. Zat sisa atau sampah harus dikeluarkan dari dalam tubuh agar tidak mencemari tubuh dan mengganggu sistem kerja tubuh. Misalnya apa yang harus kita keluarkan? Keringat. Keringat ini harus dikeluarkan supaya tidak mencemari tubuh dan mengganggu ya. Jadi semakin kita berkeringat itu semakin bagus. Makanya kita dianjurkan untuk olahraga supaya berkeringat. Keringat tidak bisa diminum lagi ya. Nah, kemudian manusia atau hewan mengeluarkan kelebihan air melalui keringat atau urin. Urin itu air kencing. Ingat ya, urin air kencing. Bagaimana tumbuhan mengeluarkan kelebihan air? Nah, ini namanya transpirasi tumbuhan. Kalau manusia dan hewan dikeluarkan melalui urin atau keringat, sedangkan tumbuhan namanya transpirasi. Nah, ada yang masih ingat gambar ini? Nah, pertanyaannya, yang manakah yang termasuk makhluk hidup dan makhluk tak hidup? Setelah Ibu jelaskan di depan, nah kalian harus tahu yang mana yang makhluk hidup, yang mana yang makhluk tidak hidup. Semuanya bergerak ya. Nah, semuanya bergerak, semuanya sama bergerak. Jadi, tugas kalian tentukan nomor 1, 2, 3, dan 4. Yang mana yang makhluk hidup, yang mana yang makhluk tidak hidup. Jawabannya hanya makhluk hidup atau makhluk tak hidup. Jadi hanya dua itu. Jadi misalnya nomor 1 makhluk hidup, nomor 2 makhluk tak hidup, seperti itu ya. Nah, itu tugasnya. Nah, silakan jawab tugas tersebut di link yang ada di bawah video. Bagi yang ada HP, silakan jawab di link karena sekalian dengan absen. Sedangkan bagi yang tidak punya HP atau luring, silakan jawab tugas tersebut di buku IPA ya. Dan dikumpulkan dengan guru IPA masing-masing. Nah, sampai di sini any question, ada pertanyaan? Silakan tanyakan langsung ke WA Ibu. Terima kasih. Semangat ya belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.